Selamat hari Minggu dan Salam. Majelis Jemaat GPM Marbali mengucapkan terima kasih dan menyambut dengan sukacita atas kehadiran warga jemaat pada kebaktian Minggu saat ini. Bagi jemaat yang baru pertama kali bersekutu dalam kebaktian di Jemaat Marbali, kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Kiranya kesetiaan beribadah kepada Tuhan merupakan ungkapan syukur yang nyata melalui kehidupan persekutuan dan membawa berkat bagi kita semua, terutama di masa pandemi COVID-19. Kami menyampaikan selamat berbahagia bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dalam minggu ini mengucap syukur atas kebahagiaan hari ulang tahun kelahiran, pernikahan, kenaikan pangkat, promosi jabatan, seleksi kedinasan calon pimpinan, tes masuk Tamtama TNI Angkatan Darat, dan ungkapan syukur jemaat lainnya. Kami pun mendukung seluruh doa dan pergumulan Bapak Ibu warga jemaat yang sakit, yang sementara berada dalam pemulihan kesehatan di rumah dan di rumah sakit, yang mengalami masalah ekonomi, rumah tangga, keturunan, jodoh, pendidikan anak, serta yang susah, hidup sebagai janda, duda, yatim piatu, lanjut usia, dan persoalan lainnya dalam tim doa kami setiap pergumulan. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga jemaat yang telah menopang seluruh pelayanan serta program dan kegiatan jemaat yang berlangsung sepekan. Kiranya upaya membangun bersama persekutuan jemaat ini adalah ungkapan syukur bersama demi membangun pertumbuhan iman dan teologi umat dalam tugas persekutuan, pelayan, dan kesaksian. Bersama Majelis Jemaat GPM Marbali, inilah informasi pelayanan selengkapnya. 1. Disampaikan kepada jemaat bahwa mencermati penetapan PPKM level 3 Kabupaten Kepulauan Aru oleh pemerintah terkait peningkatan kasus penyebaran virus corona varian Omikron, maka Majelis Jemaat terus mengimbau agar selalu menerapkan protokol kesehatan dalam seluruh aktivitas, baik di tempat kebaktian, tempat kerja, dan di sekolah. Jangan memandang sepele dan mengabaikan anjuran pemerintah dalam penerapan prokes agar meminimalisir resiko penularan dimaksud. 2. Dalam rangka mendukung program vaksinasi nasional di masa pandemi COVID-19, maka Majelis Jemaat terus mengimbau seluruh jemaat yang belum divaksin agar mendatangi puskesmas atau layanan informasi vaksin terdekat yang sementara mengadakan vaksinasi. Terima kasih bagi jemaat yang sudah memberi diri divaksin. Tuhan Yesus memberkati. 3. Memasuki peringatan Minggu Sengsara Tuhan Yesus Kristus, maka kami terus mengimbau seluruh jemaat agar terus memelihara perdamaian dan hidup persekutuan yang harmonis, membiasakan cinta kasih dan dalam perbuatan kita sehari-hari, menggunakan bahasa cinta kasih dalam setiap ucapan dan perbuatan dengan etikat baik, tidak menyebarkan isu, gosip, dan fitnahan. Berusahalah menjadi promotor perdamaian yang selalu mengarahkan pikiran pada kebajikan dan sama sekali tidak menginginkan orang lain celaka akibat perbuatan kita yang tidak memuliakan Allah. 4. Diinformasikan kepada kita semua bahwa pendidikan katekisasi GPM di jemaat akan segera memasuki tahapan persiapan penutupan tahun ajaran serta pentahapan persiapan sidi gereja. Untuk itu disampaikan kepada seluruh komisi anak remaja, pengajar, dan katekisan bersama orang tua
agar tetap memperhatikan kehadiran anak-anak kita dalam proses akhir yang akan dilaksanakan. Mengawasi anak-anak kita dalam proses katekisasi agar menyelesaikan seluruh tahapan dengan baik. Hal ini kami harapkan sebagai bentuk penghargaan kita semua dalam proses pendidikan formal gereja berkelanjutan. 5. Dalam rangka persiapan kebaktian peneguhan sidi baru, maka kami sampaikan kepada orang tua bahwa majelis jemaat menyediakan perlengkapan sidi bagi calon sidi gereja antara lain. Satu set perlengkapan berupa bantal Alkitab, salib mini, bros salib, kain pikol, dan masker sehingga memudahkan orang tua dapat membelinya dengan harga terjangkau. 6. Dalam rangka persiapan pembangunan gedung gereja Sumber Hidup, maka kami terus mengimbau seluruh jemaat untuk terus membangun partisipatif, aktif, berkelanjutan dalam pembangunan dimaksud. Diharapkan kita semua tetap solid berdoa, meminta hikmat dari Allah dalam mengelola seluruh tahapan dengan baik, sehingga dapat berdampak positif bagi perkembangan dan pertumbuhan jemaat dalam membangun sarana-prasarana peribadahan yang representatif untuk optimalisasi pelayanan jemaat Marbali sekarang dan di masa yang akan datang. 7. Disampaikan kepada jemaat bahwa kebaktian kunci bulan akan dilaksanakan pada hari Senin 28 Februari 2022 jam 7 malam di Gereja Sumber Kasih. Mohon kehadiran warga jemaat dalam kebaktian dimaksud. 8. Majelis Jemaat meminta dukungan doa jemaat bagi keselamatan kita semua terhadap ancaman bencana alam dan non-alam yang hampir terjadi di setiap wilayah. Semoga kita semua dalam selalu lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. 9. Disampaikan kepada semua jemaat agar terus berpartisipasi mendorong dan mengawasi jam belajar anak setiap waktu. Hal ini dimaksudkan sebagai cara gereja mendukung program Ayo Belajar oleh pemerintah dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia yang handal di bidangnya dan memiliki kapasitas mumpuni memasuki era digitalisasi yang menantang. 10. Dimohon perhatian untuk jemaat agar selama kebaktian berlangsung diharapkan kerjasamanya menjaga kekudusan kebaktian dengan tidak masuk keluar ruang kebaktian, membuang sampah, lendir atau ludah di lantai, tidak mengaktifkan HP, mengalihkan ke mode silent. Kami informasikan kepada jemaat bahwa ruang kebaktian dan areal gedung gereja adalah kawasan tanpa rokok dan sampah. Di bagian belakang tersedia 2 kamar kecil dan toilet untuk dipergunakan. 11. Pelayanan kebaktian minggu ini diatur sebagai berikut. A. Kebaktian gereja muda, pelayan liturgi masing-masing, pelayan firman, diaken Nyonya L.J. Penaonde, pengasuh bertugas, pengasuh Immanuel 1. B. Kebaktian dewasa jam 9 pagi, pelayan liturgi masing-masing, pelayan firman, pendeta Nyonya J.K. Tutupari, penatua, penatua E. Filimditi, diaken, diaken B. Sapulete, kolektaan unit 3 Sion, keyboardis Bapak Doni Watutamata, prokantor Betty dan Ibu Nova dan Vio, soundman Richard Malaiholo, multimedia Bapak Agus Keupun, paduan suara unit Sion 3, penerima tamu keluarga Bapak Heri Maga, peserta kebaktian sektor Sion dan
Talkum. Kebaktian dewasa jam 7 malam. Pelayan firman Pendeta Nyonya L. Akakib. Penatua S.A. Borola. Diaken Nyonya D. Kailuhu. Kolektan Unit Immanuel 3. Keyboardis Bapak Doni Watutamata. Soundman Richard Malaiholo. Multimedia Bapak Frejon Pesulima. Prokantor Ibu Joyce dan Ibu Ina. Paduan suara Unit Immanuel 3. Penerima tamu keluarga Stanley Sohuat. Peserta kebaktian Sektor Immanuel dan Peniel. C. Majelis Mingguan Pendeta F. Watimena, Penatua S.A. Borola, Diaken Nyonya D. Kailuhu. Pelayan firman Buka Usbu, Penatua S.A. Borola. Informasi keuangan jemaat sepekan. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas partisipasi jemaat, donatur, dan simpatisan yang telah memberikan persembahan melalui kolekte, persepuluhan, syukur, dan persembahan lainnya. Kami juga mengucapkan terima kasih bagi jemaat yang telah menyumbang uang maupun material kepada panitia pembangunan Gereja Sumber Hidup. Yakinlah bahwa seluruh persembahan jemaat tidak jatuh di tanah yang kosong, tetapi di tanah yang subur untuk menopang pelayanan, membantu para janda, duda, dan yatim piatu, dan memberkati jemaat ini. Berikut ini kami sampaikan rekapitulasi pendapatan dan pengeluaran keuangan jemaat minggu ini. Saldo kas periode lalu Rp53.661.000. Total pendapatan per 26 Februari 2022 Rp12.029.000. Total pengeluaran per 26 Februari 2022 Rp43.168.000. Saldo di kas bendahara periode ini Rp22.527.000. Setelah dentangan lonceng gereja dibunyikan 3 kali, jemaat berdiri dan melakukan nyanyian 2 sahabat lama nomor 99 bait pertama sampai ketiga. Pikul salib, sementara proses pelayan memasuki ruang kebaktian. Demikianlah warta jemaat edisi minggu ini. Atas perhatian jemaat diucapkan terima kasih. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Marbali 27 Februari 2022. Majelis Jemaat GPM Marbali. Ketua Pendeta Nyonya J.K. Tutupari, Sekretaris Penatua GSR Wakim. Shalom.